alihi wa ashabihi wa manalah. Pada kesempatan yang kemarin saya telah baca hadis Aisyah, yaitu tentang bahasanya aku tidak halalkan masjid bagi seorang wanita yang haid dan juga orang yang junub, dan kesimpulannya bagaimana yang dirojehkan Syekh Taufik hafizallahu taala bahwasanya yang lebih aula, lebih menunjukkan kehati-hatian yaitu supaya tidak tinggal di masjid, tidak tinggal di masjid. Ini yang dirojehkan oleh beliau, karena di sana itu adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun bila seorang memilih pendapat yang lain, maka hendaknya juga diperhatikan terkait dengan adab-adab di dalam masjid. Kemudian siapa ada yang hafal hadis kemarin? An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junub, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian yang hadis aktasilu wa ana wa Rasulullah min ina'in wahidin apa? Wa anha radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah, muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Dua hadis yang telah lewat, yaitu dari yang kedua adalah Aisyah, terkait dengan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Rasulullah SAW, kemudian tangan beliau radhiyallahu anha bergantian dengan tangan Rasulullah SAW, dan pernah juga tangannya bersamaan dalam mengambil air itu, dan terkait dengan bolehnya mandi bersama antara suami dan istri, bahkan ini adalah perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dan juga keterkaitan atau keterikatan antara suami dan istri. Jadi boleh seorang suami melakukan mandi janabah bersama istrinya. Kemudian hadis yang setelahnya yang akan kita baca sekaligus kita selesai pada bab wudu, dan insyaallah taala kita akan masuk pada bab tayamum. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsiluhu sya'ra wa anfaqul bashara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa da'afahu wa li Ahmad an Aisyah nahuhu wa fihi rawin majhulun. Jazakallahu khair. Qala muallif rahimahullah taala, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu sahib Bulughul Maram, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna tahta kulli sa'ratin janabatan, sungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada janabahnya, ada janabahnya, ada junubnya. Faksilu asy'ara, maka cucilah sa'ar, karena bahasanya hadas ini meliputi semua anggota badan, sehingga diperintahkan untuk mencuci semua anggota badan. Wa angkul bashar, kemudian wa angku, kemudian bersihkanlah al bashar, yaitu kulit rambut, yaitu hingga air tersebut sampai kepada kulit rambut. Bashar bukan manusia, tapi di sini kulit, sampai kulit rambut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afa, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kemudian keduanya melemahkan, sebagaimana kita telah
ya sebutkan bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah taala tidak mensyaratkan dalam kitabnya ini apa? Sahih. Ya, jadi di sana terdapat ya hadis lemah ya dan juga beliau ya seringnya memberikan penjelasan ya tentang kelemahannya. Wa dha'afa. Kemudian wali Ahmad an Aisyah nahwu ya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ya Aisyah nahwu yaitu semisal hadis ini wa fihi rawin majhulun dan terdapat di dalam ya hadis Aisyah ini perawi yang majhul. Kemudian qala syarih hafizahullah taala Syekh Taufik Al-Ba'dani beliau mengatakan tahrijul hadis. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi wa dha'afa dan keduanya melemahkan wa huwa kama qala dan ini sebagaimana yang beliau berdua katakan ya karena fa fi sanadi Al Harits ibni Wajih ya karena di dalam ya sanadnya itu ada Haris ibnu Wajih ya ada perawi ya yang lemah yaitu Al Haris ibnu Wajih dhaiful hadis. Kemudian pada hadis Aisyah pada hadis yang kedua rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa huwa kadzalik dhaifun. Begitu juga hadis Aisyah ini hadis yang lemah karena di dalamnya fihi rawin mubham. Ya, disebutkan di dalam sanad tersebut ya rawi yang mubham ya yang tidak diketahui siapa itu. Kemudian apa? Wasyarik al-qadi. Dan juga di dalam hadis tersebut, hadis Aisyah itu dapat Syarik al-qadi dan Syarik al-qadi ini lemah. Ya. Ulama ya mengatakan bahwasanya Syarik al-qadi ini adalah perawi yang lemah. Wa Khusaif ya Khusaif yaitu ya bacanya. Wa Khusaif Ibnu Abdurrahman fihima dha'fun. Jadi dalam hadis Aisyah ini ya terdapat dua perawi yang lemah. Begitu pula ya perawi yang mubham. Ya, walil hadis sawahid. Ya, hadis ini ya terdapat sawahid. Hadis Aisyah ini ada sawahid. Ya, kalau sawahid itu apa? Diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain meriwayatkan, tapi ternyata sawahidnya adalah apa? Dhaifah. Ya. Kemudian fikih hadis. Pembahasan pertama yaitu ma yadkhulu fi umumi ghuslil badan. Apa yang masuk di dalam pembahasan keumuman dari mandi. Ya, mencuci badan itu apa maksudnya? Ya, ketika seorang itu mandi janabah atau ketika seorang wanita itu mandi haid disebutkan ittafaqal ulama ala wujubi ta'mimil jasad. Jadi ulama telah sepakat ya bahwasannya apa? Diwajibkan untuk apa? Menyeluruh. Ya, ketika seorang itu mandi untuk takmim yaitu untuk menyeluruhkan badan itu dengan air. Itu ketika apa? Indal ghusl minal janabah, ketika mandi junub. Ya, sebagaimana telah lewat. Jadi harus ya menyeluruh ya masuk ke dalam ya atau mengena ya pada seluruh tubuh. Wa fi qoulihi inna tahta kulli sya'ratin janabah. Ya, disebutkan juga bahwasanya ya di bawah setiap helai rambut itu ya ada junubnya, itu isyarat bahwasanya janabah itu pada semua badan. Jadi walaupun ya yang keluar ya itu dari mana? Dari kemaluan, dari zakar ya, tetapi apa? Janabahnya itu apa? Mencakup ya ke seluruh anggota badan. Ya, begitu pula ya wanita juga ya itu seperti itu. Ya, walaupun ya karena hubungan badan maka di situ apa? Sudah mewajibkan mandi dan kewajiban ini adalah ya mencakup ya semua anggota badan itu supaya apa? Sampai padanya air. Ya, sampai padanya air. Kemudian wasahih min aqwali ahli ilm. Ini pembahasan lain tambahan di sini dan yang sahih menurut pendapat ulama ya bahwasanya madmadah wal istinsyak wajibani fil ghusl. Ya, jadi apa? Madmadah wal istinsyak ini hukumnya wajib ketika mandi janabah. Ya, atau ketika mandi apa? Haid. Dan ini adalah pendapatnya Hanafiyah wal Hanabilah. Jadi ketika mandi itu kalau dia mendahului dengan wudu maka sudah masuk kan? Dia bisa apa? Madmadah yaitu berkumur-kumur dan juga apa? Istinsyak. Tapi ketika seorang itu cuma apa? Mengguyurkan ya ke semua tubuhnya yang disebut dengan apa?
supaya bisa seorang itu melakukan sholat, maka bisa jadi apa? Seorang itu tidak ya lupa atau seorang itu tidak waspada untuk melakukan apa? Madmadah dan apa? Istinsak. Karena cuma mengguyurkan. Maka di sini ya dikatakan bahwasanya yang sahih, jadi ketika seorang mandi janabah itu harus dia lakukan apa? Madmadah dan juga istinsak. Ya, madmadah itu kumur-kumur, wa istinsak itu apa? Menghirup air ya ke dalam. Jadi harus dilakukan. Taruhlah dia tidak berwudu. Ya, tidak berwudu, tetapi apa? Harus dia berkumur-kumur dan istinsak. Ya, karena hukumnya wajib. Ini menurut pendapat ya mazhabnya Al-Hanafiyah wal Hanabilah ya, dikarenakan ya li'annal wajib fil ghusl ya, dikarenakan kewajiban dalam mandi itu adalah isti'ab. Ya, isti'abu jami'il badan, itu apa? Menyeluruh ya pada semua anggota badan. Dan masuk dalam menyeluruh pada semua anggota badan ini adalah madmadah dan istinsak. Ya, itu adalah apa? Madmadah berkumur-kumur ya dan juga istinsak. Jadi faedah di sini tambahannya adalah ketika seorang mengguyurkan pada seluruh anggota badannya, dia tambahkan apa? Dia melakukan ya madmadah dan istinsak. Kalau dia berwudu ya ini sudah masuk ya, sudah ikut. Kemudian wasahih alladzi alaihi aktsaru ahli ilm ya, dan yang sahih yang juga isyarat adanya khilaf ya dalam pembahasan ini, bahwasanya yang sahih dari pendapat ulama anna batina sya'ar yadkhulu fi hadza ta'mim. Bahwasanya apa? Batin yaitu bagian dalam, yaitu kulit ya, kulit rambut. Namanya apa? Kulit rambut kan? Ya, kulit rambut itu apa? Yadkhulu fi hadza ta'mim. Itu masuk pada ya pada ta'mim ini, yaitu apa? Supaya menyeluruh. Ya, maka fa'alaihi, maka wajib bagi seorang yang mandi ya atau ya wanita haid yang mandi janabah, mandi haid ya untuk suci, fa'alaihi yajibu ghuslu dhahiri sya'ar wa batini. Maka wajib baginya untuk ya mencuci apa? Rambut bagian luar dan juga bagian dalam, yaitu batinnya. Ya, hingga kulit-kulitnya. Ya, sawaun kana asy'ar madfuran, sama saja apakah ya rambutnya itu digelung. Kalau wanita misalnya apa enggak melepas gelungannya, yang penting apa? Airnya itu masuk ke dalam ya, ke dalam kulit rambut, itu sampai ke dalam. Ya, au mustarsilan, atau seorang itu apa? Mengurai rambutnya. Ya, jadi mustarsilan ataupun madfuran, madfur itu gelungan, digelung, atau mustarsalan atau mustarsilan atau lepas terurai. Fala yakfi fil ghusl minal janabah awil haidah, ya maka tidak cukup mandi dari janabah ataupun mandi dari haid, ya ghuslu ya itu enggak cukup ya dhahiri sya'ar, itu apa? Ya mencuci apa? Bagian atas saja. Ya, bagian yang tampak dari rambut saja, tetapi harus sampai batinnya, yaitu sampai kulitnya. Dan yang termasuk yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, innama yakfika antahti, hanya saja apa? Cukup bagimu yaitu untuk tahti, yaitu apa? Mengumpulkan 3 cakupan air, kemudian apa? Disiramkan ke kepala. Ala ra'siki thalatha hathayat, yaitu 3 cakupan air. Fa amaroha bisalati ya hasayat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk ya menuangkan 3 cakupan air ya pada kepala ya wanita yang apa? Haid yang mandi junub, ya mandi janabah atau suci dari haidnya. Wadhalika, yang demikian itu li'anna sa'ral mar'ah yakunu kathan, karena ya rambutnya wanita itu apa? Kathan, tebal ya, banyak atau tawilan atau panjang ya, au mustarsilan atau terurai atau madfuran ya atau gelungan, maka butuh kepada 3 ya cakupan tangan ini untuk ya masuk kepada semuanya, yaitu sehingga apa? Yabtal bi akmalihi, yaitu basah, sehingga basah semuanya, yaitu nyampe ya ke bawah, itu nyampe ke kulit rambut. Begitu pula hadis Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Ini hadisnya lemah, yufham, dipahami darinya bahwasanya semua badan itu apa? Ya, telah terdapat padanya janabah. Wal janabah turfa bil ghusl.
bahwasanya junub itu diangkat dengan apa? Mandi. Maka wajib ya mencuci semua anggota badan, ya baik itu ya yang tampak dari rambut maupun yang apa? Yang tidak tampak, yang batin, yaitu yang di dalam. Dan juga termasuk dalil-dalil apa yang diriwayatkan Imam Muslim, ya ini ada dalil sahihnya dari Asma anna sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghasl minal haid. Ya, bahwasanya Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi ketika haid, suci dari haid. Faqala laha, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya thumma tasubbu ya ala ra'siha. Kemudian apa? Ya tasub yaitu apa? Ala ra'siha. Kemudian wanita itu apa? Menuangkan ya tasub ya ala ra'siha. Fatadlukuhu dalkan sadidan. Kemudian dia apa? Ya, pijat-pijat. Ya, dia ya diremas di rambutnya sini hingga masuk ke dalam hatta tablugha su'una ra'siha, sehingga air itu sampai ke mana? Ya, ke kulit rambut. Ya, ke kulit rambut. Dan ya pijatan yang kuat ini ya dikarenakan supaya apa? Rambut itu apa? Li ajli ayyabtalla asy'aru bi akmalihi, yaitu supaya apa? Rambut itu basah semuanya. Ya. Begitu pula Nabi SAW, beliau yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ar. Ya, Rasulullah SAW ya memasukkan jari-jari apa? Ya ke usul sya'ar, yaitu ke kulit rambut. Ini telah lewat juga penyebutannya. Jadi ketika mandi ya itu meliputi apa tadi tambahnya? Seorang itu melakukan apa? Madmadah, kemudian istinsyak, kemudian tambahan lagi adalah ya air itu sampai pada kulit rambut. Ya, sampai pada kulit rambut. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada bab tayamum ya pada kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.